Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Maaf tadi terpotong ya karena ada kesalahan teknis. Ya, kita sudah sampai pada halaman 72 sekarang. Ya, seperti biasa untuk mendapatkan pembahasan yang lain ada di sini. Ya, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut ya. Oke. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Bila di kolom deskripsi link yang nggak bisa dipakai langsung masuk ke channel saja, lebih enak. Ya, masuk ke channel terus cari playlistnya kelas 5 buku tematik gitu. Oke, kita akan bahas ini. Kita langsung pada segmen Ayo Bernyanyi ya. Ayo tumbuhkan kesadaran dalam diri untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu berikut. Ini adalah lagu Tanah Airku dari Busut ya. Do-nya bass, kita pakai do-nya apa enaknya, C apa G ini ya, G aja. Oke, kita coba dulu. Ini adalah kita menggunakan larghetto ya. Jadi lambat nggak lambat, cepat nggak cepat, biasa saja. Oke, larghetto. Kita pakai 4/4 ya. 4/4 artinya dalam 1 birama ada 4 ketukan ya. Temponya agak lambat ya, namun lebih cepat daripada largo ya. Kita nyanyikan aja. Kita pakai G. Nah, ambil suara dulu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang sempurna, yang subur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Terus terang Pak Ali nggak begitu hafal ya dengan tagnya yang kedua. Yang sering dengar yang pertama saja, yang bagian atas ini yang sering terdengar, yang sini jarang. Sekali lagi ya, kita nyanyi sama-sama ya. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bagian yang kedua ini, walaupun banyak negeri dijalani, yang subur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku
yang tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Ya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan bahas. Kalau sudah dinyanyikan walaupun salah-salah gitu, wah tapi ini akan enak ini untuk membahasnya. Apa yang kamu rasakan saat menyanyi lagu Tanah Air? Yang jelas kita merasa terharu ya. Jelaskan, kita merasa terharu. Ya, saya merasa terharu. Nah, kenapa? Karena ya dengan menyanyikan lagu ini Pali juga teringat kampung halaman, ya. Saya merasa, apalagi orang yang keluar negeri gitu ya. Saya merasa terharu karena ya teringat tanah kelahiran. Ya, jangankan yang pergi ke negara lain, yang Pak Ali yang ke kota lain saja menyanyikan lagu ini teringat ya, tanahku tak kulupakan ya. Nah, jadi biarpun saya pergi jauh, maknanya ya. Jadi yang dirasakan inilah yang dirasakan saat menyanyikan lagu, merasa terharu karena teringat tanah kelahiran atau kampung halaman, ya. Walaupun tidak kemana-mana ya. Nah, kita dengan menyanyikan lagu ini kita juga apa ya, tumbuh kecintaan terhadap tanah air, ya. Dengan menyanyikan lagu ini ya, lagu ini memupuk rasa cinta pada tanah air, rasa cinta ya terhadap tanah air. Oke, bagaimanakah nada dan tempo Tanah Airku? Jelaskan nada dan temponya. Di sini kita tadi Pak Ali nyanyinya pakai G ya, tapi ini disarankan do-nya adalah bass ya, standarnya do-nya adalah bass. Ya. Terus kemudian dia itu temponya ya 4/4 ya. Temponya di sini yang jelas 4/4. Nah, ini yang perlu diartikan. Temponya larghetto. Ya, jadi larghetto adalah tempo agak lambat namun lebih cepat dari largo, ya. Tempo agak lambat namun lebih cepat daripada largo. Oke. Apakah lirik Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air? Iya. Jelaskan. Jadi kalau kita artikan cerminan tanah airku tidak kulupakan. Kita lagu ini menyatakan bahwa ini ya mengingatkan kita untuk selalu mencintai tanah air, mengingatkan kita untuk selalu mencintai tanah air, ya, selalu mencintai tanah air. Dalam teksnya ya, tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh takkan hilang dari kalbu, ya. Jadi lagu ini mengingatkan kita untuk selalu mencintai tanah air, mengingatnya atau mengenangnya walaupun pergi jauh, mengenangnya walaupun pergi jauh, ya. Jadi walaupun pergi jauh, dan di sini walaupun banyak negeri ku jalani yang subur permai kata orang,
tetapi kampung di rumah tapi kampungku di sanalah kurasa senang. Ya, walaupun mungkin negara orang lebih makmur, tapi kebahagiaan kita saat di tanah air. Tetapi kebahagiaan kita ada saat kita berada di tanah air. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalimatnya kurang cocok, dirapikan sendiri. Diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan tersebut. Diskusikan bersama teman sekelompokmu 4 atau 5 orang. Tuliskan hasil diskusi kalian, lalu diskusikan bersama kelompok lain. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam kotak berikut. Nilai yang terkandung pada lagu Tanah Airku adalah nilai yang terkandung adalah nilai kecintaan kita terhadap tanah air ya. Nilai kecintaan kita terhadap tanah air. Ya, walaupun negeri orang mungkin lebih makmur, kita tetap merasa bahagia di negeri sendiri. Negeri orang lebih makmur, tetapi kita mendapatkan kebahagiaan di negeri sendiri, mendapatkan kebahagiaan di negeri sendiri, ya, di Indonesia. Bagaimana caramu mencintai tanah air? Ya, cara kita mencintai tanah air adalah dengan ini, dengan memupuknya sejak dini ya, dengan menyanyikan lagu-lagu wajib ya. Mencintai tanah air itu kalau perwujudannya adalah belajar dengan rajin dan tekun ya, demi meraih cita-cita. Ini adalah cara kita mencintai tanah air, mencintai produk dalam negeri, mencintai produk dalam negeri. Nah, belajar dengan rajin dan tekun demi meraih cita-cita, mencintai produk dalam negeri, terus kemudian mencintai budaya dalam negeri, ya, produk termasuk budaya sebenarnya, mencintai budaya dalam negeri. Ya, kita mencintai budaya kita sendiri. Ya, persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku di bidang kebudayaan. Tahukah kamu? Ya, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu cara ya, karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Ya, kita mengembangkan kebudayaan nasional itu dengan mengembangkan kebudayaan daerah kita masing-masing tanpa merendahkan kebudayaan daerah dari daerah lain. Upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. Secara terus-menerus ya diadakan pengenalan, penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Kemudian kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. 3. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal
wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat adalah senantiasa dikembangkan siap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang lima adalah mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Nah, kalau tidak kita siapa lagi yang mempelajari budaya kita sendiri, ya kan? Nah, ayo tunjukkan sikapmu terhadap pernyataan pada tabel berikut. Kerjakan sesuai dengan pemahaman konsepmu mengenai penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Keragaman Indonesia. Ya, yang pertama, mempelajari sejarah kesenian daerah lain. Sangat setuju ya. Ya, alasan kita dengan asas Bhinneka Tunggal Ika ya, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kesenian daerah lain juga kesenian daerah kita. Ya, ini mempelajari kesenian daerah lain adalah memupuk persatuan dan kesatuan. Ya, satuan dan kesatuan. Ya, kalau kita sudah mencintai kesenian daerah lain, kita juga akan menganggap kesenian daerah lain pun sebagai milik kita. Itu yang penting. Ya, jadi kita tidak eksklusif ya. Mengagung-agungkan suku bangsanya sendiri tidak setuju. Ya, kita memiliki persamaan ya. Jadi setiap suku ya memiliki setiap suku adalah sederajat ya, sederajat. Setiap budaya juga sederajat. Jadi tidak ada suku yang lebih baik atau lebih buruk, tidak ada. Ya. Memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan asal daerah tidak setuju. Ya. Memilih pemimpin itu harus berdasarkan kemampuannya. Memilih pemimpin berdasarkan kemampuannya memimpin, berdasarkan kemampuan memimpin tanpa melihat asalnya ya, kemampuan pemimpin tanpa melihat asalnya ya. Memilih teman berdasarkan kesamaan daerah asal tidak setuju ya. Semua kita harus bisa berteman dengan teman dari berbagai daerah. Kita harus bisa berteman dengan suku manapun, daerah manapun, dengan teman dari daerah manapun ya, teman dari daerah manapun. Ya, yang penting kita selalu positive thinking, selalu berbuat baik ya. Nah, tidak mengikuti upacara bendera, tidak setuju ya. Upacara bendera merupakan wujud penghargaan kita pada pahlawan ya. Upacara bendera ya, ini wujud kecintaan pada NKRI dan penghormatan pada pahlawan dan penghormatan pada pahlawan ya, pada pahlawan. Ya. Mengibarkan bendera merah putih setiap hari besar kenegaraan setuju ya. Ini adalah untuk mengingat jasa para pahlawan, untuk mengingat jasa pahlawan dan menambah rasa nasionalisme ya, memupuk rasa nasionalisme ya. Kemudian mempelajari bahasa asing ya, kenapa tidak, setuju aja, tidak masalah ya. Tapi yang penting ya kita harus mampu bergaul dengan negara seluruh dunia ya. Kita juga harus bergaul dalam pergaulan internasional. Nah, apalagi ini ya, bagi kalian yang suka game mempelajari bahasa Inggris biar bisa paham game isinya apa, bukan itu ya pada intinya ya. Tadi itu salah satu efeknya ya, salah satu feature tambahan atau hal lain yang bisa kita dapatkan kalau kita mempelajari bahasa asing. Ya. Berdiam diri di rumah ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan tidak setuju. Kita harus
bisa bergotong royong. Kita ya harus bisa bersama-sama atau bisa bergotong royong untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan bersama, ya. Kemudian lebih memilih memberi upah kepada orang lain untuk menggantikannya dalam kegiatan ronda malam. Jangan, ya, tidak setuju. Ya, ronda malam itu selain untuk menjaga keamanan juga untuk membina persatuan dan kesatuan. Ronda malam selain tidak setuju, ya. Ya, tidak setuju yang kedua, ya. Ya, ronda malam selain menjaga keamanan, ya, menjaga keamanan juga untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan antara warga kampung, ya. Oke. Buat satu kelompok belajar, catatlah keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu, kemudian diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara kelompokmu menunjukkan sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Harus hasil diskusi ditulis pada selembar kertas dan serahkan pada guru untuk kemudian didiskusikan bersama dalam satu kelas. Buatlah seperti tabel berikut, ya. Yang pertama misalnya, keragaman suku bangsa dan budaya. Ada anak yang bersuku lain. Sikap yang tunjukkan berteman dengan baik dan tidak saling mengejek satu sama lain. Ya, seperti itu, ya. Jadi misalnya ini di lingkungan mana tadi? Di lingkungan rumah, ya. Menerima keragaman budaya di lingkungan sekitar tempat tinggal, ya. Jadi misalnya ada anak beragama lain, ya. Tetangga kita memiliki agama yang berbeda dengan kita, ya. Tetangga beragama lain, ya, kita harus menghormati dan menghargainya, ya. Misalnya tetangga tadi ada teman dari suku lain, sudah dari agama lain, mungkin berjenis kelamin lain, mungkin, ya. Menerima keragaman suku bangsa, ya, keragaman suku bangsa, ya. Misalnya tetangga tetangga mengundang untuk ada undangan, ya, misalnya ada undangan hajatan, ya, dari suku lain, ya, dari suku lain, ya. Ya, kita harus kita usahakan bisa datang, ya. Kita berusaha untuk bisa datang. Misalnya tidak, harus ada alasan yang jelas, ya. Walaupun itu kita nggak suka cara ininya, ya, cara bikin hajatannya, ya. Kita datang untuk menghormati. Misalnya apalagi, ya, ada suku budaya waktu pentas seni ada anak dari suku lain menampilkan budayanya, menampilkan tarian daerahnya. Nah, tarian daerahnya, ya, ya, pada intinya, ya, kita harus menghargainya. Kita menunjukkan dukungan, ya. Kita menunjukkan dukungan
agar lebih semangat, ya, lebih semangat. Ya, jadi kita beri dukungan, ya, atau yang lain mungkin jika ini ya, mungkin tetap pentas seni ya, biasanya yang sering di tetangga ini ada waktu pentas seni, ada ya anak dari daerah lain menyanyikan lagu daerahnya, lagu daerahnya, ya sama ya, kita harus menunjukkan dukungan, ya. Kita harus menunjukkan, kita berikan dukungan, ya, ya pada anak tersebut, ya, dengan memperhatikannya atau bertepuk tangan, ya. Jadi kita tunjukkan support lah, ya. Ayo renungkan masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria, kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan kaum perempuan? Ayo kita pelajari bersama. Kongres Perempuan, ya, berperan penting dalam memajukan perempuan Indonesia. Bagaimana peranan perempuan pada masa kini? Tulislah pendapatmu di kota ini, ya. Perempuan di masa kini, ya, kita, ya, pernah memiliki presiden perempuan. Kita pernah memiliki, ya, presiden perempuan. Ya, kita juga memiliki menteri-menteri dari perempuan, wah, yang luar biasa, ya. Kita juga memiliki, ya, menteri, ya, dari perempuan, ya, menteri-menteri perempuan yang luar biasa kinerjanya, ya, perempuan, ya, yang, ya, luar biasa, ya. Jadi ada yang kalau ada kapal asing nyari ikan di negara kita tenggelamkan. Saya masih ingat itu, yang luar biasa. Kita juga memiliki kepala daerah yang perempuan. Kita juga memiliki kepala daerah, kepala daerah, ya, perempuan, ya. Di Jawa Timur ini, di Surabaya, ya, kemarin itu wali kotanya perempuan. Sekarang ini gubernur Jawa Timur juga perempuan. Ya, dan menteri-menteri juga banyak yang perempuan, ya, sekarang ini. Ya, jadi perempuan keterlibatannya banyak, ya. Bagaimanakah peranan perempuan pada itu? Tulislah pendapatmu. Jadi kalau pendapat kita, ya, ini bukti-bukti, ya, kalau perempuan bisa berprestasi, ya, sekarang ini peran perempuan sangat besar, ya. Perempuan sangat besar dan sudah, ya, tidak dibeda-bedakan lagi dengan laki-laki, tidak dibedakan lagi dengan laki-laki. Semua memiliki kesempatan yang sama, ya, memiliki kesempatan yang sama dalam berprestasi dan dalam pekerjaan dan dalam berprestasi, ya, dalam pekerjaan dan untuk berprestasi, ya. Nah, kita lanjutkan kerjasama dengan orang tua. Nyanyikan kembali lagu Tanah Airku di depan orang tua, anggota keluargamu yang lain. Selesai bernyanyi, mintalah tanggapan kepada mereka mengenai lagu yang kamu nyanyikan dan penampilanmu saat menyanyikan lagu. Ya, dihafalkan teksnya, ya, jangan seperti Pak Ali tadi, nggak fokus nyanyinya. Bukannya nggak fokus sebenarnya, ya, memang terus terang teksnya nggak begitu hafal.
Padahal lagunya seneng ya. Jadi kalau menyanyikan lagu itu nggak pernah sampai habis. Ya tanah air paling sampai segitu, terus kembali dari awal lagi. Ya tidak pernah menyelesaikan teksnya sampai selesai. Ya pernah sih mungkin tapi nggak sampai sering gitu loh ya. Oke, kita untuk subtema 2 kita akan pelajari di pembelajaran berikutnya di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Maaf tadi kepotong karena ada alasan teknis. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.